Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kelompok kita akan membahas tentang materi pasar-pasar faktor produksi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami ada saya Herdina Danisworo, Saya Faiza Rahmawijaya. saya Larina Maritza, Saya Arya Pratitya. Materi pertama yaitu ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ialah suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan yang pada dasarnya produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar tercapainya kemakmuran, yang mana kemakmuran sendiri dapat tercapai apabila jumlah barang dan jasa mencukupi. Macam-macam faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian yang akan dibahas lebih lanjut. Sumber daya alam. Seperti yang sudah diketahui, faktor sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan kembali oleh manusia, misalnya lingkungan alam, lahan maupun kekayaan yang terkandung di dalam tanah. Adapun contoh sumber daya alam yaitu tanah, udara, air, dan sinar matahari, lalu hewan dan tumbuhan, dan yang terakhir mineral dan bahan tambang lainnya. Sumber daya manusia, SDM atau sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor produksi, di mana SDM merupakan usaha manusia berupa jasmani dan rohani yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Menurut kualitasnya, SDM dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal untuk dapat melaksanakan tugasnya, contohnya seperti dokter, arsitek, dosen, akuntan, dan lain-lain. Yang kedua, ada tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja, contohnya seperti montir, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain. Yang terakhir, ada tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan dalam suatu bidang pekerjaan, contohnya seperti petugas kebersihan, kuli bangunan, dan lain-lain. Faktor selanjutnya adalah modal. Modal digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan barang, di mana modal ini harus dimiliki oleh produsen atau pemilik perusahaan. Perlu dicatat bahwasannya modal tidak harus berbentuk uang, melainkan modal bisa berupa alat-alat produksi seperti gedung, mesin, dan bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi. Modal merupakan salah satu faktor penting untuk pengelolaan biaya produksi dalam sebuah perusahaan. Modal dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, modal dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap yaitu modal yang digunakan lebih dari 1 kali proses produksi, contohnya seperti bangunan, mesin, dan peralatan. Sedangkan modal lancar yaitu modal yang hanya dapat digunakan 1 kali dalam proses produksi, contohnya seperti bahan baku dan bahan mentah. Berdasarkan kepemilikannya, modal dibagi menjadi 2, yaitu modal individu dan modal publik. Modal individu yaitu modal yang digunakan oleh individu sebagai sumber penghasilan sekalipun pemiliknya tidak ikut dalam proses produksi, contohnya seperti pemilik taksi. Sedangkan modal publik yaitu modal yang digunakan oleh masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa, contohnya seperti kendaraan umum. Berdasarkan bentuknya, modal juga dibagi menjadi 2, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam kegiatan produksi, contohnya seperti bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Sedangkan modal abstrak adalah modal yang tidak terlihat secara nyata namun bernilai bagi perusahaan, contohnya seperti hak merek, hak paten, dan nama baik perusahaan.
Keahlian keusahawanan juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalankan proses kegiatan produksi, di mana keahlian atau keterampilan individu penting untuk mengordinasikan dan mengolah faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Beberapa keahlian yang diperlukan seperti managerial skills atau entrepreneurial skills, yaitu kemampuan untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Lalu technological skills atau berhubungan dengan keahlian yang khusus bersifat ekonomis, teknis yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan produksi. Dan yang terakhir ada organizational skills atau kecerdasan untuk mengatur berbagai usaha. Hal ini berkaitan dengan hal-hal di dalam lingkungan sebuah perusahaan atau hal-hal intern dari perusahaan maupun dengan kegiatan-kegiatan di dalam rangka masyarakat seperti usaha menyusun koperasi, bank-bank, dan lain sebagainya. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran pasar faktor produksi. Gambar di samping menunjukkan hubungan antar pelaku ekonomi dalam perekonomian. Gambar aliran 1 menggambarkan penawaran berbagai jenis barang dan jasa berdasarkan sektor perusahaan. Aliran kedua menggambarkan permintaan untuk berbagai jenis barang dan jasa dari sektor domestik. 3 hal dapat diidentifikasi dari hubungan ini. Yang pertama, barang dan jasa mana yang harus diproduksi. Kedua, tingkat harga masing-masing barang dan jasa. Dan yang ketiga, tingkat produksi setiap barang dan jasa. Informasi mengenai ketiga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam perusahaan atau produsen dalam pengambilan keputusan produksi. Selanjutnya, pada aliran ketiga menggambarkan permintaan produsen terhadap faktor-faktor produksi. Aliran keempat menunjukkan persediaan faktor produksi dalam rumah tangga, dan aliran kelima menggambarkan peran pemerintah, yaitu regulasi dan kontrol. Selanjutnya, dalam teori produksi terdapat beberapa produksi dengan beberapa variabel input. Yang pertama ada produksi dengan satu variabel input. Fungsi produksi untuk komoditas apapun adalah persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan jumlah atau maksimum komoditas yang dapat diproduksi per unit waktu untuk masing-masing set input alternatif ketika teknik produksi terbaik yang tersedia digunakan. Yang kedua ada average product of labor atau APL. Kemudian didefinisikan sebagai total produksi atau TP dibagi dengan jumlah unit kerja yang digunakan. Selanjutnya ada produksi dengan dua variabel input atau isoquant. Yang pertama, kombinasi penggunaan input variabel untuk memproduksi atau menghasilkan suatu output atau produk disebut sebagai isoquant. Selanjutnya, semakin tinggi isoquant menunjukkan tingginya kuantitas output yang dihasilkan. Sebaliknya, isoquant yang rendah menunjukkan tingkat output yang rendah pula. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan semua kombinasi input atau labor dan kapital yang menghasilkan output yang sama. Selanjutnya ada marginal rate of technical substitution atau MRTS. MRTS of labor for capital artinya nilai kapital yang harus dikurangi akibat penambahan satu unit labor tanpa mengubah jumlah output. MRTS LK juga bisa diartikan nilai kapital yang harus ditambah akibat pengurangan satu unit labor tanpa mengubah jumlah output. Selanjutnya, MRTS LK merupakan nilai negatif gradien garis singgung kurva isoquant. Selanjutnya terdapat properti diminishing marginal rate of technical substitution. Artinya sepanjang isoquant, nilai MRTS LK akan menurun saat jumlah labor meningkat. Selanjutnya ada pasar faktor produksi persaingan sempurna. Terdapat beberapa karakteristik dari pasar ini, antara lain yang pertama jumlah penjual faktor produksi banyak, lalu jumlah pembeli faktor produksi banyak, kemudian pembeli dan penjual faktor produksi adalah price takers, tidak ada penjual maupun pembeli yang dapat mempengaruhi harga. Hal ini disebabkan market share yang mereka punya relatif sangat kecil dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Selanjutnya permintaan terhadap faktor input, satu input variabel. Permintaan perusahaan akan tenaga kerja DL ditunjukkan oleh pendapatan marginal produk dari tenaga kerja MRPL.
Perusahaan yang memaksimasi profit akan memperkerjakan L unit tenaga kerja pada titik di mana pendapatan marginal produk tenaga kerja sama dengan tingkat upah atau MRPL sama dengan W. Selanjutnya, permintaan terhadap faktor input, banyak input variabel. Penjelasan untuk kurva di samping adalah yang pertama, ketika harga tenaga kerja adalah 20, maka perusahaan menggunakan 100 TK, penurunan upah menjadi 15 akan menyebabkan penggunaan TK meningkat. Lalu peningkatan tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya kenaikan produktivitas mesin. MPK naik sehingga perusahaan akan menambah mesin. Lalu penambahan mesin ini akan menyebabkan MRPL akan meningkat dan bergeser dari MRPL 1 ke MRPL 2. Sehingga dengan upah sebesar 15, perusahaan akan menggunakan TK sebanyak 140. Kurva permintaan tenaga kerja adalah DL yang memotong titik A dan C. Memiliki monopsony power dalam membeli barang input, maka ME akan lebih besar daripada AE. Lalu hal ini disebabkan karena ketika perusahaan ingin menambah pembelian barang input akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga, bukan hanya untuk unit tambahan saja namun untuk semua unit yang digunakan. Sehingga ME akan lebih besar daripada P dan AE. P sama dengan AE. Dalam kurva di atas, keseimbangan terjadi saat ME dan MV berpotongan sehingga jumlah tenaga kerja yang dipakai adalah sebesar L bintang dengan harga W bintang. Harga didapatkan dari kurva AE saat kuantitas yang dibeli L bintang. Harga yang dibeli perusahaan monopsony W bintang lebih rendah daripada harga kompetitif yaitu WC. Selanjutnya ada bargaining power. Bargaining power adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan lain untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Dalam suatu pasar, terkadang ada sedikit penjual maupun pembeli terhadap suatu barang, sehingga masing-masing perusahaan akan melakukan negosiasi harga, sehingga harga bisa saja rendah ataupun tinggi tergantung pada kemampuan negosiasi mereka. Selanjutnya, pasar faktor produksi dengan kekuatan monopoli. Ketika tenaga kerja bergabung menjadi serikat kerja, maka mereka akan memiliki kekuatan monopoli. Lalu, kurva di samping menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja. Jika di dalam pasar tidak ada atau serikat pekerja tidak memiliki kekuatan monopoli, maka pasar akan menjadi kompetitif dengan harga tenaga kerja W bintang dengan jumlah L bintang yang terserah pasar. Namun, jika serikat kerja memiliki kekuatan monopoli, mereka bisa memilih beberapa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jika mereka ingin memaksimalkan jumlah tenaga kerja yang bisa bekerja, maka mereka akan memilih untuk bekerja dengan gaji W bintang, sehingga tenaga kerja sebanyak L bintang akan terserah pasar. Kemudian, jika serikat kerja ingin menaikkan gaji menjadi W1, maka mereka akan menetapkan tenaga kerja yang ditawarkan sebanyak L1 saja. Kebijakan ini akan menaikkan kesejahteraan sebagian pekerja atau pekerja sebanyak L1 mendapat kenaikan gaji, sekaligus menghilangkan kesejahteraan pekerja lain. Pekerja L bintang dan L1 akan kehilangan pekerjaan. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Salah satu keputusan tersulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan harga. Cara menetapkan harga. 1. Menetapkan harga plus. Penerapan metode ini adalah dengan menentukan harga jual dengan berpedoman kepada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Setelah itu, hasil hitungan akan digabungkan dengan satuan jumlah tertentu untuk menutupi laba
atau sering disebut juga dengan margin. Fungsi utama dari metode penetapan biaya harga plus ini adalah supaya perusahaan mendapatkan laba sebesar-besarnya. 2. Markup. Markup mengacu pada cara menentukan harga jual suatu unit dengan berpedoman pada harga jual di awal pembelian. Angka yang didapatkan nantinya perlu dikalkulasi dengan beberapa jumlah tertentu yang disebut dengan markup. Markup sendiri menunjukkan harga jual perusahaan yang biasanya lebih daripada biaya produksi. Maka dari itu, secara umum semakin tinggi markup, semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan perusahaan. 3. Penetapan BEP atau Break Even Point. Pricing strategi adalah dengan menganalisis kompetitor. Di sini, perusahaan bisa melakukan riset dan melihat kinerja bisnis dari perusahaan pesaingnya. Mereka dapat melihat bahan produksi, pasokan barang, serta harga yang berani dikeluarkan oleh kompetitor untuk produknya. Dengan cara seperti ini, perusahaan nantinya bisa menentukan harga sekiranya lebih berkenan bagi konsumen dan lebih menguntungkan untuk bisnis mereka. 4. Riset permintaan pasar. Tujuan utama metode ini adalah untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens perusahaan. Umumnya, faktor-faktor yang perlu dianalisis pada metode ini merupakan feedback, permintaan harga, serta bentuk kritik dan lainnya dari konsumen. Lalu manfaat strategi penetapan harga, perusahaan dapat dengan mudah menembus pasar. Lalu perusahaan dapat macam-macam strategi penetapan harga. 1. Cost plus pricing. Cost plus pricing adalah strategi yang paling umum dijumpai. Pada jenis ini, harga jual ditentukan dengan cara mengkalkulasikan biaya total dan markup yang diinginkan. 2. Premium pricing. Biasanya, target pasar jenis strategi ini adalah segmen pasar yang lebih mengutamakan kualitas. Biasanya juga, perusahaan yang menerapkan strategi ini memang menetapkan harga tinggi untuk membedakan produk mereka dari kompetitor lainnya. 3. Competition based pricing. Contoh, strategi penerapan harga selanjutnya adalah competition based pricing. Seperti namanya, strategi ini menetapkan harga jual yang didasarkan pada kompetitor. Lalu 4. Premium pricing. Jika Anda memiliki usaha dengan produk digital, strategi penetapan biaya ini sangat cocok untuk digunakan. Pasalnya, dengan strategi ini bisa menawarkan produk dengan 2 fitur, yaitu berbayar dan gratis. Lalu 5. Skimming pricing. Strategi ini menetapkan nilai jumlah ini biasanya diaplikasikan dengan menetapkan harga yang tinggi di awal waktu, namun lama-kelamaan harganya diturunkan. Selanjutnya yaitu ada fungsi produksi Shop-do-glass. Fungsi produksi Shop-do-glass sering disebut sebagai fungsi produksi eksponensial. Fungsi produksi ini berbeda satu dengan yang lain, tergantung pada ciri data yang akan digunakan. Fungsi ini sudah banyak digunakan dalam studi-studi tentang fungsi produksi secara empiris. Fungsi atau persamaan ini melibatkan 2 variabel atau lebih, yang mana variabel yang satu disebut sebagai variabel dependent, dan yang satunya lagi disebut sebagai variabel dependent atau yang menjelaskan.
Penggunaan bentuk fungsi ini sudah sangat populer dalam penelitian empiris. Fungsi produksi sop Douglas dalam sejarahnya diciptakan oleh ahli ekonomi produksi bernama Sop dan Douglas pada tahun 1928. Input yang terdapat dalam produksi ini ada dua macam. Yang pertama ada tenaga kerja atau labor, yang kedua ada kapital. Dengan rumus Y sama dengan AL pangkat A dikalikan K dengan pangkat parameter B, yaitu dengan keterangan Y sama dengan jumlah output yang dihasilkan, dan A yaitu konstanta, AB yaitu koefisien produksi, L sebagai tenaga kerja, dan K sebagai kapital. Namun demikian, penggunaan fungsi produksi sop Douglas masih harus memerlukan berbagai asumsi. Antara lain yang pertama, sampel yang digunakan secara acak. Fungsi sop Douglas lebih mudah diselesaikan dengan fungsi logaritma, maka tidak boleh terjadi adanya pengamatan atau perolehan data yang bernilai sama dengan 0. Kelebihan fungsi sop Douglas. Terdapat dua kelebihan. Yang pertama yaitu elastisitas produksi ditunjukkan oleh koefisien produksi dari A dan B. Koefisien produksi A dan B menunjukkan hasil perhitungan elastisitas produksi untuk tenaga kerja atau labor maupun modal ataupun kapital. Elastisitas produksi adalah persentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input atau TK. Selanjutnya, koefisien A dari tenaga kerja dan koefisien B dari kapital menunjukkan besaran elastisitas produksi. Sehingga jika kita memanfaatkan fungsi produksi sop Douglas, kita tidak perlu menghitung ulang berapa nilai elastisitasnya. Selanjutnya, kelebihan fungsi sop Douglas selanjutnya yaitu fungsi produksi sop Douglas mudah untuk dianalisis. Bentuk awal merupakan bentuk perpangkatan. Jika kita ingin mengetahui nilai konstanta A, nilai B, maka kita bisa merubah fungsi produksi yang berpangkat menjadi fungsi berbentuk linier. Jika ingin menganalisis fungsi produksi sop Douglas, maka kita bisa merubahnya ke dalam bentuk regresi linier berganda. Caranya yaitu merubah fungsi tersebut ke dalam fungsi log, yaitu log Y sama dengan log A ditambah A dikali log L ditambah B log K. Dalam perkembangannya, fungsi produksi sop Douglas ini dikembangkan tidak hanya dua input saja, tetapi dimanfaatkan untuk menganalisis fungsi produksi dengan banyak input. Contohnya, jika penelitian tersebut menggunakan 5 input, yaitu terdiri dari benih, tenaga kerja, pupuk, pestisida, dan luas lahan, maka bentuk fungsi sop Douglas adalah Y sama dengan A dikali dengan X1 pangkat A1 dikali dengan X2 dipangkatkan dengan A2 dikali X3 dipangkatkan dengan A3 lalu dikalikan dengan X4 pangkat A4 lalu dikalikan dengan X5 pangkat A5. Sehingga model translognya yaitu log Y sama dengan log A ditambah dengan A1 dikalikan dengan log X1 ditambah A2 dikalikan dengan log X2 ditambah A3 dikalikan dengan log X3 dan ditambah A4 lalu dikalikan dengan log X4 lalu ditambah A5 dikalikan dengan log X5. Jadi kesimpulannya, banyak sedikitnya input yang akan dianalisis dan yang akan dimasukkan ke dalam penelitian tergantung pada banyaknya sedikitnya faktor produksi yang digunakan oleh petani tersebut.